Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fauzia dengan nomor pokok mahasiswa 1913023012. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu pembuatan presentasi dengan Prezi dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah pembelajaran berbasis TIK yang diampu oleh Ibu Lisa Tania SPD MSc dan Bapak Andrian Saputra SPD MSc. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan tutorial atau cara bagaimana kita membuat video presentasi melalui Prezi ini. Nah, ini adalah tampilan untuk dashboard pada Prezi Web yang sebelumnya bisa kalian akses melalui www.prezi.com, kemudian sign up atau login, kemudian untuk mendapatkan sebuah akun ya, untuk kita dapat mengeksplor dan dapat membuat sebuah presentasi. Nah, karena tujuan kita untuk membuat video presentasi melalui Prezi ini, sebelumnya untuk memudahkan untuk video dapat di-download, maka saya di sini memanfaatkan aplikasi Prezi Video yang dapat di-download melalui tulisan ini, Get the Prezi Desktop, aplikasi yang kita klik otomatis akan mengunduh aplikasi Prezi Video yang kemudian akan terinstall. Nah, tampilannya seperti ini yang sudah saya unduh. Nah, kemudian di sini nantinya kita akan untuk melakukan perekaman dan mengunduh video yang sudah kita buat. Nah, untuk itu kita skip dulu ya, kita lanjut dulu untuk membuat bahan atau materi yang akan kita presentasikan melalui Prezi ini. Oke, nah pada awalnya kita klik Prezi Present untuk membuat materi atau bahan. Kita klik tanda plus ini untuk menambahkan sebuah presentasi yang akan kita buat. Nah, kemudian di sini ada banyak pilihan template yang dapat kita pilih. Kemudian saya di sini mencoba untuk memilih yang ini. Nah, kemudian klik use this template. Kita gunakan template ini, dapat dinamai dengan misalnya senyawa benzena dan sebagainya. Kemudian kita pilih yang anywhere on the web. Oke, nah ini adalah tampilan untuk template yang sudah kita pilih tadi. Di sini banyak menu untuk menambahkan topik. Ini topik yang dapat kita sesuaikan untuk banyaknya materi atau bahan yang akan kita presentasikan. Kemudian ada menu style untuk mengganti background, bentuk topik, kemudian insert untuk menginsertkan berbagai elemen atau pilihan seperti shape, RON line, PDF, audio, image, icon, teks dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini kita karena kita nantinya untuk presentasi menggunakan video kita, maka dapat dipilih layout. Nah, ini untuk tampilan, jadi nantinya teks tidak akan menutupi bagian orang yang akan dipresentasi, kita pilih ini. Nah, kemudian di sini kita misalkan saya akan mengganti judul sesuai dengan materi saya. Diganti nama juga bisa, disesuaikan dengan nama kita. Kemudian karena di sini misalkan saya dapat mengurangi topik yang akan saya gunakan. Di sini saya hanya akan menggunakan satu topik, namun beberapa subtopik. Nah, oke, di sini dapat saya edit juga untuk judulnya, misalkan sejarah. Tulisannya kita kecilkan. Udah, kemudian dapat mengganti background juga. Sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, kemudian di sini juga dapat mengganti bentuk topik. Nah, di sini saya memilih segi 6 sesuai dengan materi saya. Kemudian dapat menambahkan insert image. Misalkan saya di sini menambahkan sebuah gambar dari perangkat, kemudian milih gambar-gambar atau elemen yang mendukung. Di sini saya menggunakan misalkan yang ini untuk menambah kreativitas sesuai dengan tema dari materi yang kita bawakan. Jika di overview akan seperti ini.
Nah, di sini nantinya dapat kita tambahkan teks sesuai dengan materi kita, dan kemudian menambahkan gambar apapun lainnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian dapat ditambahkan subtopik atau menguranginya sesuai kebutuhan. Jadi dua profil akan seperti ini. Nah, cukup mungkin ini untuk membuat bahan atau materi yang akan dipresentasikan, yang nantinya akan otomatis tersimpan di dashboard ya. Nah, biasanya akan otomatis tersimpan di semua presentasi kita yang sudah kita buat seperti ini misalkan. Nah, untuk presentasi kita sudah terbuat, kemudian selanjutnya kita dapat melakukan perekaman presentasi video melalui aplikasi Prezi Video yang sudah kita download tadi. Nah, misalkan ini ada 3 pilihan, yaitu create new video, diimport melalui PowerPoint, ataupun ya import from Prezi. Nah, saya mencoba import from Prezi dari template tadi yang kita sudah buat. Misalkan saya memilih ini template yang sudah saya buat, kemudian import. Nah, di sini dapat melakukan perekaman, dapat diklik record. Sebelumnya klik start recording. Ya, seperti ini bisa dilakukan recording sesuai sampai slide terakhir. Kemudian misalkan sudah selesai, bisa kita stop, kita down recording untuk mengunduh. Kemudian klik save and share. Nah, bisa kita unduh, kita pilih save, sesuaikan misalkan sosial media. Nah, kita pilih dan kita simpan sesuai dengan yang kita kehendaki. Nah, ini cukup sekian tutorial untuk membuat presentasi video melalui Prezi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi mengenai struktur senyawa benzena. Adapun kompetensi dasarnya yaitu KD 3.10 menganalisis struktur, tata nama sifat serta kegunaan benzena dan turunannya, dengan tujuan pembelajaran yaitu mengetahui sejarah, struktur serta kestabilan struktur senyawa benzena. Nah, sebelumnya coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah contoh jajanan tradisional yang banyak di pasaran. Seperti yang kita ketahui, jajanan tersebut memiliki tekstur yang cenderung basah. Nah, sehingga memiliki sifat yang cenderung tidak awet. Oleh karena itu, banyak orang-orang memanfaatkan, yaitu senyawa natrium benzoat yang digunakan untuk mengawetkan makanan tersebut. Nah, perlu kita ketahui, senyawa natrium benzoat merupakan salah satu contoh dari turunan dari senyawa benzena yang telah kita ketahui. Nah, di sini kita akan mempelajari struktur senyawa benzena yang ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Pada awalnya, pada tahun 1825, seorang ilmuwan bernama Michael Faraday berhasil mensintesis senyawa, yaitu diisolasi benzena dari residu minyak yang tertimbun di pagas. Nah, kemudian setelah beberapa tahun, pada tahun 1845, sekumpulan ilmuwan sepakat bahwa yang dinamai dengan benzena ini memiliki rumus struktur C6H6 yang digolongkan sebagai senyawa hidrokarbon karena memiliki atom C dan H dan dengan diikatan rangkap, dan diduga memiliki sifat yang sama seperti alkena dan sikloalkana. Nah, ternyata faktanya di lapangan, benzena ini tidak dapat bereaksi seperti alkena dan sikloalkana, yaitu mengalami reaksi adisi, oksidasi maupun reduksi. Kemudian, terutama dengan HBr, benzena tidak tradisi seperti pada alkena. Dan ternyata benzena ini cenderung bersubstitusi dengan Br2 dengan bantuan katalis. Karena perbedaan sifatnya dengan alkena dan sikloalkana, maka para ilmuwan menggolongkan senyawa benzena ini sebagai golongan sendiri, yaitu golongan benzena dan turunannya, yang pada awalnya digolongkan berdasarkan aroma, di mana senyawa yang memiliki aroma yang khas digolongkan sebagai senyawa benzena. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak semua senyawa yang beraroma atau ada senyawa yang tidak beraroma ternyata adalah termasuk golongan benzena. Oleh karena itu, tidak lagi digunakan penggolongan berdasarkan aroma, tapi digolongkan berdasarkan struktur dan kereaktifannya. Nah, tapi berdasarkan rumus struktur C6H6 masih menimbulkan beberapa misteri. Jika digambarkan dengan tanpa ikatan rangkap, maka struktur benzena ini tidak sesuai dengan asas atau kesepakatan, di mana atom C hanya mengikat 3 atom yang lainnya, bukan 4 atom lainnya.
jika digambarkan memiliki ikatan rangkap, namun senyawa benzena ini tidak seperti alkena yang mudah diadisi. Sehingga pada saat itu para ilmuwan bingung bagaimana cara menggambarkan struktur senyawa benzena yang benar. Sehingga barulah 40 tahun kemudian ada seorang ilmuwan bernama Friedrich August Kekulé yang mengusulkan struktur senyawa benzena bagaimana digambarkan. Struktur itu didapatkan dari mimpinya di mana beliau bertemu dengan seekor ular yang saling mengatupkan antara kepala dengan ekornya. Nah, di sini August Kekulé percaya bagaimana cara menggambarkan struktur senyawa benzena, yaitu memiliki ikatan C yang berikatan secara siklik dan memiliki ikatan rangkap yang saling berselang-seling. Kemudian di sini selanjutnya adalah kestabilan struktur benzena berdasarkan sifatnya yang tidak mudah diadisi, dan di sini dapat dijelaskan berdasarkan reaksi hidrogenasi sikloheksena dan benzena, di mana jika dilihat sikloheksena dengan satu ikatan rangkap jika dihidrogenasi menghasilkan energi sebesar negatif 28,6 kilokalori per mol. Tetapi pada benzena dengan 3 ikatan rangkap dihidrogenasi menghasilkan energi sebesar negatif 49,8 kilokalori per mol. Yang seharusnya energi dari benzena ini adalah 85,8 kilokalori per mol jika dilihat dari banyaknya ikatan rangkap. Dalam hal ini, jika hanya terdiri dari ikatan rangkap dan tunggal berselang-seling atau sikloheksatriena, tetapi ternyata kenyataannya energinya lebih rendah. Selanjutnya, kestabilan itu dapat dijelaskan berdasarkan resonansi, di mana pada awalnya jika dilihat berdasarkan struktur senyawa benzena, setiap atom C pada senyawa benzena ini berhibridisasi sp2, yang artinya pada setiap atom C ini masih memiliki satu elektron yang berada pada orbital P yang tak terhibridisasi, yang terletak tegak lurus pada bidang cincin, yang terletak pada atas dan bawah, di mana elektron-elektron tersebut saling bertumpang tindih sehingga membentuk awan elektron P yang jika digambarkan seperti bentuk donat pada bagian atas dan bagian bawah. Sehingga dalam hal ini benzena disebut mengalami delokalisasi elektron P secara sempurna. Sehingga struktur resonansi benzena ini dapat digambarkan atau dituliskan dengan rangkap tunggal rangkap tunggal rangkap tunggal atau tunggal rangkap tunggal rangkap tunggal rangkap, di mana dengan tanda panah kanan dan kiri menunjukkan bahwa benzena berada pada keseimbangan yang cepat dalam ikatan rangkapnya. Kemudian pada akhirnya struktur benzena ini dapat digambarkan berdasarkan konsep delokalisasi elektron, yaitu segi 6 dengan lingkaran di tengahnya yang menunjukkan bahwa benzena ini mengalami delokalisasi elektron secara sempurna. Baik, terima kasih. Demikian presentasi struktur senyawa benzena yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.